Saudara, Kabupaten Tabanan yang berada di Provinsi Bali memiliki kekayaan budaya dan juga kekayaan alam yang melimpah. Pemerintah Kabupaten Tabanan pun terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan melalui program dan juga inovasi-inovasi yang telah diterapkan. Lantas seperti apa program-program unggulan dari pemerintah Kabupaten Tabanan? Selengkapnya akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni hanya di Bincang Kita. Dan saudara, untuk membahasnya telah hadir narasumber saya pada hari ini Bupati Tabanan Bapak Iko Manggede Sanjaya. Halo Bapak, dan juga ditemani oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan yang merupakan istri dari Bapak Bupati, yaitu Ibu Rai Wahyuni Sanjaya. Halo Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Suksma ya sudah datang di Bincang Kita. Oke, kita akan berbincang mengenai program-program dari pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memajukan Kabupaten Tabanan, kemudian juga nanti tim penggerak PKK seperti apa perannya. Untuk yang pertama saya ingin bertanya ke Bapak Bupati terlebih dahulu, sejauh ini terkait dengan program kerja unggulan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mengatasi stunting, sejauh ini seperti apa Pak Bupati? Baik, terima kasih Mbak Winda. Terima kasih, nih sebuah kehormatan lagi kita diajak bincang-bincang nih dari Kompas TV. Jadi kami di pemerintah Kabupaten Tabanan di dalam rangka menjalankan visi misi bagaimana mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Kita awali dari dulu bagaimana visi misi kita nangun satkerteh loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Nah, di sana kita memiliki 5 program unggulan untuk mewujudkan Tabanan yang sejahtera. Salah satu pangan sandang papan, pendidikan kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja. Yang keempat adalah pelestarian adat agama budaya, pariwisata, dan infrastruktur. Jadi program kami khususnya dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan dan kesehatan ada dalam program di Kabupaten Tabanan, yaitu dalam rangka mengatasi stunting. Nah, kami Astungkara di dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Tabanan bersama stakeholder yang ada di Kabupaten Tabanan. Kami memiliki sebuah program namanya program Bungan Desa, Bupati Ngantori Desa. Ini salah satu terobosan yang sangat efektif untuk kita mengentaskan salah satu kemiskinan di masyarakat, salah satu stunting. Nah, program inilah yang betul-betul kami lakukan sehingga apa yang menjadi program nasional stunting di Kabupaten Tabanan sudah sangat berkurang sekali. Nah, salah satu program yang kami lakukan tentang stunting ini sekarang sudah mencapai 5%. Jadi mungkin sangat rendah lah kalau lihat dari prevalensinya untuk urusan stunting di Tabanan. Oke, lalu kemudian hasil yang dicapai sejauh ini dengan program yang telah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan terkait dengan pengurangan angka stunting di sana seperti apa? Ketika kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan turun langsung ke desa dengan program berkantor di desa ini, salah satu BKKBN pusat melihat dan kami dikasih reward penghargaan. Salah satu penghargaan kami adalah Manggala Karya. Jadi salah satu penghargaan tertinggi yang diberikan oleh BKKBN pusat untuk kami di pemerintah Kabupaten Tabanan. Dan juga kami dinobatkan kebetulan juga sama istri sebagai orang tua hebat. Nah, ini salah satu bentuk prestasi. Tapi kan bukan di situ yang kami cari. Tapi yang kami cari adalah bagaimana kita mengentaskan khususnya persoalan kesehatan di Kabupaten Tabanan, urusannya stunting ini. Itu yang kami cari. Syukur Astungkara sudah kami lakukan dengan baik dan hasilnya juga sangat efektif sekali berkat salah satu program Semara Ratih yang menjadi unggulan daripada program pemerintah Kabupaten Tabanan. Wah, jadi hasilnya signifikan ya penurunan angka stunting di Kabupaten Tabanan. Pastinya juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Rai Sanjaya turut andil nih dan juga pasti punya banyak kegiatan program unggulan untuk mengurangi angka stunting atau pengentasan stunting di Tabanan. Seperti apa Ibu Rai? Iya,
Kalau kami dari tim penggerak PKK, khususnya tim penggerak PKK Kabupaten Tabanan, kita ini PKK kan selaku mitra pemerintah. Dalam hal ini mitra pemerintah Kabupaten Tabanan, ya, dalam hal ini Bapak Bupati, khusus terkait masalah stunting, kami di PKK ikut serta juga membuat program unggulan tersebut bagaimana agar stunting bisa berkurang juga di Kabupaten Tabanan. Yang pertama adalah program unggulan kami yang terkait dengan stunting adalah dengan menggalakkan kembali posyandu. Iya, jadi dengan mengadakan lomba posyandu. Jadi di situ kami memberikan edukasi, sosialisasi, dan juga memberikan bantuan makanan tambahan kepada ibu hamil, anak-anak yang memang berisiko stunting, juga di samping dengan program-program posyandu yang memang sudah rutin. Nah, kami dari PKK juga memberikan tambahan sosialisasi. Nah, melalui lomba posyandu inilah kami ingin memantapkan lagi posyandu yang memang sudah rutin ada, seperti itu. Kemudian yang kedua, kami memberikan yang seperti yang saya sampaikan tadi, sosialisasi melalui radio. Jadi kami di samping memberikan pemberian makanan tambahan, sosialisasi ini juga menurut kami penting. Karena banyak masyarakat yang memang tidak mengetahui apa itu stunting, terutama para orang tua. Nah, jadi melalui radio kami dari tim penggerak PKK melaksanakan sosialisasi masalah stunting tersebut secara rutin. Jadi setiap tahun kami mengadakan sosialisasi lewat radio terkait dengan masalah stunting ini. Kemudian jadi juga ada lomba posyandu, kemudian sosialisasi lewat radio. Tapi bagaimana dari tim penggerak PKK ini bisa mengajak masyarakat untuk turut andil dalam pengentasan angka stunting di sana? Iya, melalui event-event yang kami selenggarakan, ya seperti posyandu tadi, kemudian juga melalui, sudah barang tentu yang paling efektif menurut kami adalah melalui sosialisasi secara konsisten dan terus-menerus. Jadi kita terus mengajak masyarakat karena kalau kami melihat yang menjadi masalah sebenarnya, yang menjadi kendala utama itu pemahaman masyarakat masalah stunting itu. Jadi kami membantu dari PKK melalui sosialisasi secara terus-menerus dan konsisten seperti itu. Baik, jadi masyarakat juga turut berpartisipasi ya Pak Bupati dan juga Ibu untuk mendukung program pemerintah terkait dengan penurunan angka stunting yang ada di Kabupaten Tabanan. Menarik sekali pembincangan ini, saudara. Masih banyak yang kemudian ingin saya tanyakan, tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan masih bersama dengan Bapak Iko Manggede Sanjaya selaku Bupati Tabanan dan juga Ibu Rai Sanjaya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan. Pak Bupati sudah menjabat selama 3,5 tahun. Apa yang kemudian menjadi pencapaian utama selama kepemimpinan Bapak di Kabupaten Tabanan? Pencapaian kami yang pertama adalah tujuan kami adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Itu yang pertama. Nah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ini kan melalui beberapa proses. Nah, yang pertama kami lihat adalah infrastruktur. Nah, selain kami membangun infrastruktur, karena ini menjadi domain keinginan masyarakat kami. 3,5 tahun yang lalu, masyarakat menginginkan ketika kami kampanye, Pak, nanti kalau turun ke desa-desa, nanti tolong jalannya diperbaiki ya. Kenapa? Karena kami daerah pertanian membawa satu hasil produksi ke satu tempat, susah membawanya karena jalannya banyak yang rusak. Jadi ini merupakan sebuah fokus kami untuk membangun di Kabupaten Tabanan, yang pada akhirnya dengan kami memperbaiki infrastruktur di Kabupaten Tabanan, hampir sekarang sudah 96% sudah bagus. Nah, ternyata sangat memuaskan apa yang disampaikan oleh masyarakat Tabanan ketika hasil produksinya semakin baik, penjualannya semakin baik, benefit keuntungannya semakin baik. Nah, itu yang pertama, infrastruktur. Berikutnya juga adalah
saya memiliki sebuah program unggulan yaitu Bupati Ngantor di Desa, Bungan Desa. Nah, tujuan Bupati Ngantor di Desa ini adalah secara langsung memberikan pelayanan apa yang kami miliki di pemerintah langsung kepada masyarakat. Persoalan kesehatannya, persoalan pendidikannya. Kalau kesehatan kami memberikan pelayanan kesehatan gratis langsung di lokasi di desa dengan memberikan pembagian kacamata gratis. Kalau pendidikan kami mengajak anak-anak sekolah membaca, kami punya program perpustakaan keliling. Kami ajak anak-anak membaca langsung. Dan program catatan sipil yaitu bagaimana memberikan pelayanan KTP langsung. Ada kakaknya, ada izinnya, perizinan tentang mengurus izin secara langsung. Apapun yang kami miliki di pemerintah Kabupaten Tabanan, semuanya kami layani di satu tempat di desa itu. Jadi kami keliling. Di Tabanan ini ada 133 desa, kami sudah berkeliling di 55 desa. Nah, tujuan kami adalah untuk langsung mendekatkan pelayanan apa yang kami miliki. Astungkara dengan melakukan kegiatan ini ternyata ada kedekatan emosional, tidak memangkas birokrasi, banyak sekali manfaatnya. Jadi masyarakat responsif sekali ketika bupatinya ngantor di desa. Wah, kapan lagi ya bupati ngantor di desa secara langsung seperti ini. Jadi pencapaiannya juga luar biasa tadi. Infrastrukturnya sudah 96% dalam kondisi baik ya. Lalu kemudian yang menjadi program prioritas dari Pemkab Tabanan sejauh ini seperti apa Bupati? Pak Bupati. Skala prioritas kami selain membangun infrastruktur adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu harus bagaimana masyarakat kita itu harus sehat dan terdidik sehingga indeks daripada sumber daya manusianya bagus. Nah, ketika indeks masyarakat sumber daya manusianya bagus sehingga di dalam masyarakat Tabanan bekerja sehingga bisa meningkatkan hasil produksi. Dengan hasil produksi yang bagus sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Nah, bagaimana cara melalui itu? Kita dengan langsung turun ke masyarakat. Karena di Tabanan ini ada 133 desa dan 10 kecamatan ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada di wilayah ketinggian seperti daerah Bedugul, ada daerah yang tengah-tengah seperti desa Jatiluwe, ada desa yang di dekat pantai seperti daerah Tanah Lot. Jadi semua potensinya beda-beda. Nah, kalau tidak kita pernah turun, bagaimana kita tahu potensi masyarakatnya? Nah, dengan kita turun, sehingga tahu potensi masyarakatnya, sehingga lebih mudah untuk membangun Tabanan. Baik, yang menjadi prioritas utama pendidikan dan juga kesehatan. Kalau dari Ibu Rai Sanjaya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Tabanan untuk mengukur program-program yang pastinya juga untuk mendukung program dari pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mengukur keberhasilan dari program ini seperti apa? Kalau program di PKK kami mengukur contohnya stunting ya. Seperti penghargaan yang sudah kita dapat. Nah, itu capaiannya yang seperti yang disampaikan Bapak tadi melalui sinergi kami antara pemerintah dengan PKK sudah memperoleh penghargaan. Yang seperti yang sampaikan tadi bahwa kita sudah dinobatkan sebagai orang tua hebat tingkat nasional, saya dengan Bapak Bupati. Kemudian juga mendapat penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN Pusat. Nah, itu kami pakai sebagai ukuran bahwa program sinergi kami khusus dalam masalah pengentasan stunting itu sudah berhasil dan juga bisa dilihat dari berkurangnya angka stunting di Kabupaten Tabanan. Oke, kalau dari program yang diterapkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Tabanan, sasaran utamanya seperti apa dan dampak setelah program dijalankan kepada masyarakat seperti apa sejauh ini? Iya, kalau kami kan khusus PKK itu menangani masalah keluarga. Jadi sasaran utama program kami sudah pasti keluarga. Ya kalau keluarga itu sudah sejahtera, sudah bagus kan otomatis nanti ke masyarakat juga pasti akan dampaknya pasti akan bagus juga karena semua dimulai dari keluarga seperti itu. Kalau keluarga sudah bagus,
nanti otomatis keluarga sejahtera, otomatis masyarakatnya juga pasti akan sejahtera seperti itu. Baik, jadi pastinya masyarakat bisa sejahtera juga ya dengan program yang dilaksanakan. Kalau dari Bapak Bupati sejauh ini tadi yang menarik dari Kabupaten Tabanan adalah infrastruktur yang sudah baik. Apakah mungkin sejauh ini ada proyek infrastruktur yang sedang dilaksanakan atau sebentar lagi rampung atau seperti apa, Pak? Kami di Kabupaten Tabanan selama 3,5 tahun ini fokus membangun infrastruktur, baik jalan kabupaten maupun jalan desa-desa, dan jembatan juga termasuk infrastruktur gedung-gedung. Kami sudah membangun beberapa gedung-gedung yang memang menjadi ikoniknya Kabupaten Tabanan. Nah, di samping fisik infrastruktur, kami juga turun ke desa bagaimana mensejahterakan ekonomi masyarakatnya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk bagaimana menghasilkan sesuatu produktivitas, umpamanya ada UMKM, ada IKM. Nah, ini salah satu juga untuk mensejahterakan masyarakat ekonomi, berproduksi. Karena kami yakin kalau masyarakat sudah berdaulat, berdikari, dan berkepribadian menjadi desa mandiri. Kami ciptakan masyarakat yang desanya mandiri. Karena Tabanan ini adalah daerah agraris yang sudah barang tentu menghasilkan produksi sektor pertanian sangat tinggi sekali. Jadi hasil-hasil pertanian itu seperti beras bisa dijadikan tepung bisa dijadikan kue ini bisa dijual jadi jajan-jajan yang enak-enak. Jadi masyarakat desa ini udah mandiri. Jadi berkorelasi dengan program PKK. PKK juga mengedukasi bagaimana mengajak masyarakatnya selain bekerja pokok juga ada kerja sampingan. Jadi kerja sampingan inilah yang juga menghasilkan sesuatu. Ini bagian daripada keluarga sejahtera. Baik, jadi memang tujuan utamanya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Tabanan. Nah, lalu nanti kita akan bertanya lagi ke Bapak dan juga Ibu terkait dengan bagaimana untuk program-program unggulan lainnya. Usai jeda berikut ini, saudara tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Anda masih bersama kami di Bincang Kita, masih membahas terkait dengan seperti apa langkah dan upaya dari pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mensejahterakan masyarakat Tabanan. Kita ke Bapak Bupati terlebih dahulu. Sejauh ini apa kemudian rencana jangka panjang dari pemerintah Kabupaten Tabanan untuk kemajuan ekonomi di sana? Ya. Baik, terima kasih Mbak Winda. Jadi target kami di pemerintah Kabupaten Tabanan bagaimana mengukur dan memberikan program jangka panjang terhadap masyarakat kami, yaitu bagaimana sektor pertanian ini menjadi suku guru yang terpenting selain infrastruktur yang kami bangun. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang sektor pertanian kan perlu sehat, memang perlu pendidikan yang bagus, memang perlu. Nah, sehingga nanti masyarakat Tabanan ketika pendidikannya bagus, ketika kesehatannya bagus, infrastrukturnya juga sudah bagus, sektor pertanian yang menjadi suku gurunya juga sudah bagus, sehingga nanti betul-betul masyarakat kita di Tabanan itu menjadi masyarakat yang berdikari di bidang ekonomi. Salah satu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan itu. Nah, sejahtera itu bisa dilakukan ketika masyarakat itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Tidak pragmatis masyarakat kita. Jadi itu yang tugas pemerintah jangka panjang, sehingga masyarakat Tabanan yang betul-betul memiliki sumber daya manusia yang baik, memiliki daya saing yang baik, adalah masyarakat yang berkepribadian dan mandiri di sektor ekonomi. Apalagi daerah Tabanan adalah hampir 75% masyarakat kami adalah bergerak sektor pertanian. Jadi pertanian ini luas, apapun ada. Sayur mayurnya ada, pertanian padinya ada, perkebunan kopinya ada, salaknya ada, manggisnya ada, durian, semua ada. Kalau masyarakat sudah berkepribadian, berdiri, saya yakin pemerintah hanya memberikan stimulan dan pemerintah hanya memberikan regulasi sehingga masyarakat menjadi berdikari, desa berdikari. Apalagi kekayaan alamnya melimpah ya, jadi betul. Bisa mandiri secara ekonomi, apalagi didukung oleh pemerintah. Lalu sejauh ini kalau dari tim penggerak PKK Kabupaten Tabanan kan juga ada Dekranasda Tabanan yang mendukung dan juga memberdayakan pengrajin lokal di sana. Sejauh ini seperti apa, Ibu?
Ya, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan juga sebagai Ketua Dekranasda. Jadi dukungan kami terhadap para pengrajin, khususnya UMKM, yang pertama adalah dengan melakukan pendampingan kepada mereka, jadi turun langsung membina bagaimana caranya untuk memperbaiki produksinya biar lebih bagus, bagaimana caranya agar pengkemasannya juga lebih bagus. Jadi kami secara terus-menerus melakukan pendampingan dan melakukan pembinaan seperti itu. Dan yang paling penting kami selaku Ketua Dekranasda juga tidak pernah berhenti selalu mengajak mereka untuk berpameran. Jadi pameran ini tujuannya adalah untuk memberikan mereka ruang promosi yang lebih luas. Jadi pameran-pameran ini untuk skala nasional selalu kita ikuti, misalnya Inakrab, Krianusa itu skala di nasional selalu kita ikut sertakan. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan mereka pangsa pasar yang lebih luas, di samping juga mereka bisa sharing dengan pelaku-pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Jadi bisa ajang promosi. Iya, ajang promosi. Dan juga di samping di promosi di tingkat nasional juga di daerah-daerah juga selalu kita ikutkan, misalnya dalam Pesta Kesenian Bali. Jadi rutin itu ada pameran-pameran atau IKM Bali Bangkit. Jadi selalu kami ikut sertakan. Jadi tujuannya adalah untuk membantu mereka untuk promosi. Jadi bisa semakin lebih dikenal. Iya. Tapi sejauh ini Ibu Rai, apa yang kemudian menjadi tantangan dari tim penggerak PKK Kabupaten Tabanan untuk menjalankan program-program ataupun juga melakukan inovasi-inovasi ke depannya? Iya, kalau kami merasakan tantangan yang paling agak sulit itu adalah bagaimana mengajak masyarakat itu agar melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kami programkan itu dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Itu yang agak susah, merubah mindset masyarakat bagaimana agar bergerak secara konsisten seperti itu. Jadi tidak misalnya tadi saat lomba saja misalnya melakukan suatu kegiatan ya, setelah lomba nanti sudah program itu sudah nggak ada, sudah tidak ditindaklanjuti lagi seperti itu. Jadi itu tantangan kami yang terbesar. Artinya masyarakat itu, kami di PKK mengajak masyarakat itu agar konsisten dan terus-menerus melaksanakan program itu, tugas kami yang utama sekarang. Terakhir nih dari Bapak Bupati, kemudian ke depannya apa yang menjadi harapan dari Bupati Kabupaten Tabanan agar masyarakat Tabanan ke depannya bisa semakin sejahtera dan Tabanan semakin baik ke depannya? Tujuan akhir daripada perjuangan kita di pemerintah Kabupaten Tabanan kan bagaimana mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman, unggul, madani, masyarakat yang sejahtera. Nah, harapan kita ini bukan hanya di dalam selama kita menjabat, tapi bagaimana ke depannya nanti betul-betul masyarakat Tabanan itu bisa berdikari, berkepribadian dan mandiri di bidang, baik di bidang sektor ekonomi maupun di bidang jasa-jasa yang lainnya. Nah, harapan kita ini biar betul-betul program yang kita berikan selama ini biar betul-betul berkesinambungan, jangan putus di tengah. Apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, betul-betul berkesinambungan, berlanjut. Karena tugas pemerintah kan pendamping, yang nanti yang melaksanakan kan masyarakat. Tugas kami adalah mendorong masyarakat sehingga betul-betul nanti masyarakat bisa bermandiri. Nah, tujuan mandiri ini adalah nanti biar betul-betul masyarakat yang bisa menciptakan menjadi masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi, baik daya saing di kabupaten, di provinsi maupun nanti internasional, sehingga masyarakat Tabanan betul-betul memiliki kemampuan baik skill, baik kesejahteraan, baik apapun, sehingga betul-betul masyarakat yang aman, unggul dan madani. Baik, kalau dari Ibu Rai, seperti apa harapan ke depannya? Kalau harapan kami dari PKK, dari sekian banyak program-program yang sudah kita jalankan, harapannya adalah bagaimana agar keluarga-keluarga khususnya di Kabupaten Tabanan itu menjadi sejahtera. Itu harapan kami. Jadi kalau sudah, menurut kami, kalau sudah
keluarga sejahtera. Jadi kesejahteraan masyarakat itu memang sumbernya dari keluarga menurut kami ya. Kalau keluarga sudah sejahtera, masyarakat sudah pasti otomatis menjadi sejahtera juga. Baik, terima kasih untuk Bapak Bupati, Bapak Eko Manggede Sanjaya selaku Bupati Tabanan dan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan, Ibu Rai Wahyuni Sanjaya telah hadir di bincang kita pada hari ini. Semoga program unggulan yang telah dicanangkan ini nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar di Tabanan. Terima kasih. Dan kami akhiri perbincangan ini. Saudara, saya Wida Anggreni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.